Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu, saya belum tahu apakah ada terjemahannya tidak. Ini cuma salah satu kitab para ulama yang menjelaskan tentang apa saja sih kaidahnya wanita itu boleh aktif di luar rumahnya. Ya kan, itu sudah diringkaskan lebar. Tapi ada buku yang detail. Di antaranya sudah saya sampaikan dan yang saya janjikan yaitu kitab Dawabit Tasghil An-Nisa. Nanti silahkan di-download, ada. Bahkan webnya yang punya kitab ini punya web sendiri. Dr. Adnan Baharith, ini adalah salah satu ahli pendidikan Islam hari ini. Beliau dosen di Ummul Qura, dan Bapak Ibu dirahmati Allah, sepengalaman saya membaca tesis disertasi tentang pendidikan Islam. Menurut saya Ummul Qura punya ciri khas yang kokoh, tajam, dan analisa Quran hadisnya kuat tentang dunia pendidikan. Ya, ini sepengalaman saya membaca berbagai tesis disertasi dari berbagai kampus Islam di berbagai negara. Jadi Dawabit Tasghil An-Nisa itu kaidah-kaidah, patokan-patokan Tasghil An-Nisa, ya, mempekerjakan wanita. Tulisannya Dirasah Nadhariyah fi Dawabit Musyarakatin Nisa. Ya, kajian teoritis tentang kaidah keterlibatan wanita fi mayadinit tanmiyatil iqtisadiyatil 'ammah, di bidang pengembangan ekonomi umum, fi dhaw'it tasyri'it tarbawil islami, ya, berdasarkan perspektif syariat tarbiyah Islam, syariat pendidikan Islam. Ini silakan dibaca ya. Ini tidak terlalu panjang kok, setahu saya berapa ya? Ini ada berapa nih? 300-an halaman lah. Ya, saya tidak tahu terjemahnya atau tidak. Mudah-mudahan ada, saya nggak tahu. Kalau tidak ya silakan dibuka bukunya. Penulis Dr. Adnan Baharith, yaitu beliau dosen di Ummul Qura dan juga aktif di berbagai organisasi ulama dan ilmuwan Islam di dunia. Saya ingin bacakan ini ringkasnya ya. Jadi ini cuma istilahnya saya membacakan daftar isi. Nah, daftar isinya nanti akan kebayang, kalau mau dalam silakan dibaca. Kalau nanti akan kebayang seperti apa. Ya. Dawabit atau kaidah-kaidah wanita sibuk, mempekerjakan wanita sibuk, artinya akan punya kesibukan luar. Sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi. Islam tidak melarang wanita punya kesibukan di luar rumah. Saya sudah sering sampaikan ya. Tidak melarang. Tapi Anda harus tahu mana yang prioritas buat Anda. Islam punya kaidahnya, tapi nanti kasus per kasus wanita beda-beda. Kok bisa? Oh iya, kaidahnya jelas, tapi kasusnya beda-beda. Yang satu belum nikah, ya kan? Masih gadis, belum nikah. Yang satu pengantin baru. Yang satu belum punya anak, sudah menikah belum punya anak. Yang satu anaknya 1 atau 2. Yang satu anaknya 11, lain semuanya. Karena beda-beda keadaan wanita, maka untuk mempraktekkannya tentu kasusnya beda-beda. Tapi kaidah-kaidah dasarnya ada. Sehingga nanti harus tetap dilihat bahwa keadaan kita beda dengan keadaan orang lain. Ya, tapi ilmunya itu ada. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan wanita itu bisa, memang boleh, wanita tidak dilarang dalam Islam, untuk keluar rumah tidak dilarang itu. Hanya ada panduannya. Nah, wanita bahkan aktif, ya, mereka mencari tadi pengembangan ekonomi, jadi mencari ekonomi, nyari uang, boleh dalam Islam, boleh. Tapi ada dawabit kata beliau, ada kaidah-kaidahnya. Beliau sampaikan ada beberapa dawabit. Ya, ada beberapa kaidahnya dan beberapa patokannya itu, yang setiap patokan itu masih beliau kasih subnya nanti penjelasannya. Ya kan? Yang pertama, patokan yang pertama itu yang dawabit akhlakiyah. Jadi ini patokan kaidah yang berhubungan dengan akhlak. Itu ada beberapa poin. Ya, ada beberapa poin. Umpamanya contoh ya. Dalam bab ini tajannub ikhtilatin nisa al-amilat birrijalil ajanib fil amal. Ya, harus menghindari bercampur aduknya wanita yang bekerja dengan laki-laki dalam pekerjaannya. Campur aduk kakaruan itu ya. Makanya kemudian sering terjadi masalah di rumah tangga gara-gara itu kan, gara-gara teman kantor.
dan seterusnya. Ya. Kemudian contoh lagi ada kaidah yang kedua, tahrim. Ini urusan kaidah yang berhubungan dengan akhlak. Tahrim ashkalit tijar bin nisa'il amilat. Haramnya berbagai macam bentuk memperjualbelikan wanita pekerja. Bukan cuma pelacur loh, mohon maaf ya, bukan cuma pelacur yang haram tuh. Kita suka lupa, loh wanita banyak dipajang-pajang di mana-mana itu, kemudian pekerjaan ini syarat wanita penampilan menarik. Itu ngapain tuh? Mau dipajang-pajang kan? Itu maksudnya. Beliau katakan haram hukumnya ketika wanita yang dijual itu. Ya. Makanya kemudian tahrim at-tijar bisuwarin nisa, dengan foto-foto perempuan, penampilan perempuan itu. Tahrim at-tijar bi aswatin nisa, dengan yang suara, bi a'radin nisa, tentang kehormatan ini. Oke, itu tawabit yang sifatnya akhlak. Itu beliau menyampaikan ada di akhlak, tentang tema akhlak itu. Ada 2 tadi. Kemudian beliau mengatakan yang kedua adalah dawabit yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau tadi akhlak, ini kemanusiaan. Jadi kaidah mempekerjakan wanita, kaidah wanita dalam urusan ekonomi dengan sudut pandangnya adalah kemanusiaan. Ad-dawabit al-insaniyah. Kemanusiaan. Ada 3 poin. Ya, at-tarafu' bin nisa'il 'amilati 'anil a'malil mihaniyatil wadhi'ah. Bahwa dalam Islam itu perempuan yang bekerja itu harus dijaga agar dia tidak mengambil pekerjaan-pekerjaan yang wadhi'ah, yang merendahkan bagi perempuan, yang menghinakan perempuan. Itu pembahasannya di buku, silakan dibaca. Kemudian yang kedua, himayatun nisa al-amilat minal a'mali syaqatil mudniyah. Harus melindungi wanita yang bekerja dari pekerjaan yang berat sekali. Gak manusiawi perempuan melakukan mungkin bisa. Perempuan suruh naik pohon kelapa 15 meter bisa. Cuma mbok fikirlah secara manusiawi gitu maksudnya. Coba difikirkan manusiawi. Perempuan bawa tronton besar bisa. Ada contohnya. Coba dari sisi manusiawi masuk gak sih gitu? Sampai seperti itulah. Ya. Dhamanul haqqil malil nisa'il amilat, harus dijamin wanita mendapatkan hak hartanya. Ya, jangan sampai wanita dizalimi. Kalau dia sudah bekerja, dia berhak mendapatkan hak harta. Itu yang kedua ya, yang berhubungan kaidah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Ada ad-dawabit as-sihhiyah. Ini penting banget hari ini, Masya Allah. Hari ini sudah mulai banyak dikaji nih. Ya, ulama sudah ingatkan ini, yaitu ada yang berhubungan dengan kesehatan. Kaidah-kaidah ya, wanita nyari harta tapi hubungan dengan kesehatan. Dengan kesehatan harus sangat dijaga betul tuh kesehatan. Ini beliau memberikan tiga kaidah dalam kaidah ini. Ada tajannub ta'thiratil amalis salbiyah ala sihhatin nisa'il jismiyah. Jadi harus dihindari ya kan, pengaruh negatif untuk kesehatan wanita secara fisik. Kan fisik laki perempuan tidak sama kan? Tidak sama. Karena tidak sama itu, bukti paling gampang ya kita tahu nanti, karena ada poin yang ketiga nanti masalah rahim secara khusus. Karena yang pertama tentang fisik, pengaruh negatif untuk kesehatan fisik. Yang kedua adalah kesehatan jiwa, dan yang ketiga adalah kesehatan reproduksi wanita. Contoh paling gampang kan gitu, laki-laki nggak punya rahim. Perempuan punya rahim yang harus dijaga betul dalam segala makna penjagaan. Akhirnya kemudian terjadi apa? Hari ini Masya Allah sulit sekali perempuan hamil tuh. Betul ya? Kalau kita lihat zaman dulu ibu nenek-nenek kita hamil lahir. Mudah semua hamil lahir. Hamil asal pengen lahir aja gitu. Hari ini kasus sesar lagi. Ini zaman tidak normal. Bagaimana tidak, uang perempuannya memang tidak diperhatikan. Pokoknya kerja atas nama saya kan sekolah tinggi-tingginya mosok. Ini faktornya.
Jadi Islam ini ingin memuliakan, bukan ingin membatasi Anda. Tapi ingin memuliakan, ingin membahagiakan. Ini agama fitrah ini. Ya. Jadi hindarkan wanita dari hal-hal yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan mereka. Ya. Kemudian ada kaidah nih, ada kaidah lagi. Itu kaidah yang berhubungan dengan keluarga. Ad-dhawabit al-usariyah. Nah itu. Ya, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan keluarga. Itu beliau memberikan ada ada 5. 5. Ini sudah kita bahas nih, banyak nih. 1, himayatu usarin nisa'il amilat minat tafakkuk. Harus dijaga perempuan yang mencari uang itu harus dijaga jangan sampai keluarganya retak. Ya toh? Kerja, keluarganya retak. Apa indahnya? 2, riayatun nisa al-amilat liqawamatil azwaj minal ikhtilat. Tuh, ini sering kita bahas nih. Wanita yang bekerja ini, yang punya penghasilan ini harus sangat menjaga qawamahnya laki-laki. Gara-gara kerja dapat penghasilan, suaminya jatuh di hadapan dia. Ini orang suka nggak perhatikan itu. Saya sudah pernah sampaikan, seingat saya mungkin pernah saya sampaikan bahwa lama-lama ini kalau tidak hati-hati, wanita itu nggak perlu laki-laki. Karena Allah lebihkan laki-laki di atas perempuan, itu jelas teks Qur'ani ayat yang sering kita baca. Wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Lalu perempuan punya harta sendiri. Bahasanya adalah aku nggak perlu uang kamu. Ya kan? Aku penghasilanku malah lebih gede dari kamu kok. Loh, kadang ini. Ya kan? Aku punya penghasilan sendiri kok. Jadi pemberian nafkah suami, ya nafkah harta suami, pemberian nafkah harta suami untuk istrinya bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi ini adalah ikatan kasih antar kita dan ini adalah dalam rangka menjaga qawamah suami. Catat itu. Bukan sekedar kebutuhan, perlu uang, bukan itu. Karena kalau cuma kebutuhan, perempuan nanti lama-lama tidak perlu laki-laki. Dan itu awal keretakan rumah tangga. Baik. Yang ketiga dari di bawah pembahasan tentang kaidah keluarga, salamah muaddilat khusubatin nisa al-amilat minal inkhifat. Jadi harus dijaga betul agar jangan sampai kesuburan wanita itu turun. Loh kan? Jadi sudah kita bahas toh tentang rahim. Ya kan? Susah punya anak. Gara-garanya apa? Kerja alasannya. Ya, namanya orang lelah. Belum lagi kalau tempat kerjanya umpamanya kok tidak sehat umpamanya atau dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang keempat, tajannubun nisa al-amilat azmat as-sira'il adwar istimaiyah. Harus menghindarkan wanita ya dari krisis pertarungan peran sosial. Hati-hati lagi nih. Peran-peran sosial terjadi pertarungan di masyarakat, hati-hati. Ini enggak sederhana. Ini yang merusak tatanan masyarakat. Peradaban hari ini merusak tatanan masyarakat itu. Jadi bahasa kitanya overlapping itu kerjaan itu, saling tumpang tindih pekerjaan itu. Jadi menjadi tidak jelas. Belum lagi terjadi pertarungan. Harus dihindarkan. Itu bukan wilayah perempuan. Kemudian yang kelima itu al-muhafadzah ala salamati auladin nisa ila amilat minal inhiraf. Nah ini juga berat. Harus menjaga keselamatan anak-anaknya perempuan tadi itu. Ya anak perempuan tadi itu. Dari penyimpangan-penyimpangan. Jangan sampai anak-anaknya menyimpang. Gara-garanya emaknya pergi kerja semua. Anaknya gak terurus. Akhirnya terjadi berbagai penyimpangan. Oke. Yang kelima dari dhawabit ya tadi 5 poin untuk kaidah yang berhubungan dengan keluarga. Yang kelima ini adalah dhawabit at-takhassusiyah. Ini masalah spesialisasi. Perempuan mau kerja, apa spesialisasinya? Ya, bidangnya apa? Spesialisasinya apa? Beliau kasih 2 kaidah di dalamnya.
Pertama, rafdhu mabda'it tamasulil adwaril mihaniyah bainal jinsain. Harus ditolak, ya, harus ditolak pandangan tentang samanya peran pekerjaan antara laki dan perempuan. Jadi kesamaan peran dalam urusan pekerjaan harus ditolak gitu. Karena laki perempuan tidak sama. Jadi kalau ini sama saja laki perempuan, ya, laki nyopir bis, perempuan nyopir bis, ya, laki narik becak, perempuan narik becak, laki direktur, perempuan direktur, ya, laki jadi satpam, perempuan jadi satpam. Yuk kita pikir ulang, ya, jadi harus tolak gitu, ya, konsep kesamaan itu. Yang kedua adalah al-hadar min ta'nis wadhaifit tadris fil marhalatil ibtidaiyah. Harus hati-hati dari ta'nis wadhaif tadris. Hati-hati dengan apa bahasa kitanya ya? Tentang pendidikan kita ini jadi feminis. Jadi feminin, maaf, bukan feminis, jadi feminin. Pendidikan di level SD itu menjadi feminin. Kenapa? Ya, beliau ingin katakan ini kalau di dalam bab ini beliau katakan bahwa sebenarnya mengajar itu pekerjaan yang paling dekat dengan fitrah wanita. Karena perempuan itu memang tadi ya mengayomi, mendidik, menyayangi, itu cocok banget dunia pendidikan. Tapi kata beliau hati-hati, al-hadar, hati-hati kalau tidak ada keseimbangan pengajar. Bayangkan coba, sekarang sekolah dari apa? PAUD namanya ya, PAUD ya. PAUD itu umur berapa? 4 namanya ya, 4, 5. Guru PAUD rata-rata perempuan, 4 tahun perempuan gurunya, 5 tahun perempuan. TK, ya, TK 0 besar 0 kecil umpamanya, 6, ya, 4, 5, 6 perempuan. Anggap 7 tahun masuk SD kelas 1, gurunya perempuan. Kelas 2, ya, 8 tahun, umur 8 tahun, gurunya perempuan lagi. Anggap sampai kelas 2 SD saja, udah 5 tahun, anak kita mendapat sentuhan guru semua perempuan. Kasihan anak laki-laki saya nanti, ya kan? Anak laki-laki kita ya, anak laki-laki kita kasih nama Khalid, wah ya kan, mujahid besar, masuk medan pertempuran gak pernah kalah. 5 tahun diasuh perempuan, jadi perempuan itu anak itu. Nama Usama, singa, ya kan? Bayangkan, panglima termuda dalam sejarah Islam dikirim untuk berhadapan dengan imperium besar. Gurunya perempuan semua, jadi perempuan nanti anak itu nanti. Ya kan? Nah itu harus, artinya harus hati-hati. Nggak bisa begitu saja. Ini luar biasa ini analisa ini. Ini akan mengubah tatanan sosial kita. Ya, baik. Ini yang terakhir nih, kaidah yang ke-6. Yang berhubungan dengan ad-dhawabit al-hajiyah. Yang berhubungan dengan kebutuhan. Berhubungan dengan kebutuhan. Di sana ada beberapa kaidah tuh. Ada mulai i'timad 'alal umalat nisa'iyah fi qiyamin nahdhah al-iqtisadiyah. Tidak boleh bersandar kepada pekerja wanita dalam masalah kebangkitan ekonomi. Gak bisa. Jadi kebangkitan ekonomi jangan disandarkan tulang punggungnya itu perempuan. Tetap tulang punggungnya laki-laki. Ya, yuk kita pikirkan yuk. Perempuan terus yang ngurusi ekonomi ya pantesan ya kan. Ya, kemudian kita bicara tentang masalah kebangkitan ekonomi umat, yang ngurus saja perempuan ya kan. Ya kita pikir ulang lah ya kan. Dan yang kedua, tajannub ta'thir a'dadin nisa'il 'amilat 'ala ziyadati nisabil batalah fir rijal. Harus dijauhkan pengaruh jumlah perempuan yang bekerja, ya, pengaruhnya terhadap bertambahnya persentase pengangguran laki-laki. Nah, ini laki-laki nganggur, kenapa? Tepatnya ditempatin perempuan. Ini efeknya kemana-mana ini masalahnya. Ya, itu harus diukur sampai ada ukurannya. Kemudian yang ketiga, at-ta'kid ala hajatin nisa' al-iqtisadiyah lil amal. Harus dipastikan tentang kebutuhan wanita secara ekonomi untuk bekerja. Betul nggak wanita itu sebenarnya perlu bekerja? Yang perlu mendapatkan penghasilan sehingga dia harus diizinkan untuk keluar. Cek betul. Mereka-mereka yang sudah tidak perlu bekerja, sudah cukupi oleh suaminya, kenapa sengsarakan diri untuk itu? Sekali lagi tidak dilarang ya. Tapi kalau sampai harus meninggalkan rumah, jauh dari anak, jauh dari suami segala macam.
hanya atas nama ekspresi, mengekspresikan ilmu atau mengekspresikan diri atau apa. Coba dicek kebutuhan itu. Kenapa kita tidak ingin bahagia? Itu pertanyaan saya. Kenapa kita tidak ingin bahagia? Islam ingin membahagiakan kita. Saya kira itu. Barakallahu fikum. Kalau mau detail silakan dibaca kitabnya. Dhawabit Tasghil Nisa, Dr. Adnan Baharis. Hafidzakumullah, saya serahkan pada Ustaz, silakan.